Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi konflik di Timur Tengah. Materi yang akan dibahas yaitu poin ke-1, sejarah di Timur Tengah, poin kedua, latar belakang, poin ketiga, jalan perang, poin keempat, akhir perang, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Patonah, selanjutnya ada Cantika Putri, berikutnya Heti Kusmiati, dan yang terakhir Pina Nurmaya. Timur Tengah adalah suatu kawasan yang membentang dari Maroko di sebelah barat, Iran di sebelah timur, serta Turki hingga Yaman di sebelah utara dan selatan. Wilayah ini dibagi menjadi beberapa negara, yaitu Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, Arab Saudi, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Suriah, Lebanon, Irak, Iran, Yaman, Bahrain, Palestina, dan Turki. Kondisi geografis Timur Tengah amat didominasi oleh padang gurun yang luas, sehingga tidak memungkinkan untuk pertanian. Namun, ada juga wilayah tertentu yang dapat dijadikan sebagai ladang pertanian, seperti lembah Sungai Nil, Mesopotamia, Sungai Eufrat dan Tigris, serta daerah tepi Laut Merah dan Mediterania. Penduduk yang mendiami kawasan ini bermacam-macam, seperti bangsa Arab, Turki, Kurdi, Persia, Berber, dan lain-lain. Agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam, sebagian kecil lainnya menganut Kristen Koptik, Yahudi, Asyiran, dan Yazidis. Hal ini menjadikan Timur Tengah sebagai daerah yang heterogen, baik dari segi penduduk maupun wilayahnya. Namun, kondisi ini membawa dampak negatif bagi perdamaian di daerah ini. Kawasan Timur Tengah sering diidentikan sebagai wilayah konflik dengan banyaknya peperangan yang terjadi, seperti Perang Persia Romawi, Perang Salib, Perang Palestina Israel, Perang Irak dan Iran, dan sebagainya. Konflik tersebut telah menimbulkan instabilitas kawasan dan perebutan dominasi tiada henti. Salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah sikap kesukuan dan etnosentrisme yang kuat di kalangan masyarakat Timur Tengah, sehingga menimbulkan diskriminasi dan intoleransi terhadap etnis lain. Bahkan, kondisi ini juga diperparah dengan permasalahan sektarianisme yang seringkali dijadikan sebagai dasar logis dalam menjalankan praktek-praktek tersebut. Belum lagi kekuasaan diktator yang menjalankan seiring menghambat kemajuan kebebasan berpendapat bagi penduduknya. Itu sebabnya upaya perdamaian di wilayah ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, bukan berarti mustahil perdamaian dapat dijalankan di Timur Tengah. Perlu adanya upaya bersama untuk dapat menampung pandangan yang berbeda. Toleransi dilakukan dengan porsi dan tempat yang sewajarnya. Sikap diskriminatif terhadap etnis tertentu mesti dihindari. Kembangkan rasa kasih sayang dan kerukunan di antara kelompok-kelompok masyarakat, keadilan terhadap semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan agama yang dimiliki. Maka, dengan melakukan cara-cara tersebut dapat memberikan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Nah, kami di sini akan membahas salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu perang antara Irak dan Iran. Selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya, Siti Patonah. Latar belakang konflik Irak dan Iran. Adanya beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Berikut ini adalah beberapa faktornya. Adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shatt al-Arab. Sungai Shatt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak, sehingga menjadi wilayah sengketa.
Adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Saddam Hussein, Presiden Irak, merupakan seorang Muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Melemahnya kekuatan Iran paksa revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakni bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang, yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Kalau kita lihat dari beberapa faktor di atas, terjadinya perang antara Irak dan Iran ini disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah. Perebutan wilayah tersebutlah yang kemudian memicu munculnya peperangan antara keduanya. Materi selanjutnya yaitu Jalan Perang Irak dan Iran, Perang Teluk I. Awal terjadinya ketegangan antara dua negara tersebut yaitu pada April 1980. Pada saat itu sedang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba saja sebuah bom meledak dan tentunya menggagalkan acara tersebut. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak, seperti desa Kanakin, Muzariyah, Jorbatiyah, Kata Mandali, dan Mustafa, dan instalasi minyak Neuhan. Akibat dari serangan itu, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Kemudian, Irak tidak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabad, Teheran, Iran. Irak berhasil menduduki pulau Tum Besar dan Tum Kecil, wilayah sengketa kedua negara yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemerdekaan Irak, akan tetapi Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut, aksi saling balas serang pun tidak bisa dihindari, hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuj yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampak sangat buruk, sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak. Hal ini membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Bahkan harga 1 liter air pada saat itu hampir 5 kali dari harga standar minyak mentah OPEC. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke-8. Jumlah korban terdampak akibat perang ini diperkirakan sebanyak 1 juta jiwa. Korban tewas di kedua belah pihak diperkirakan sebanyak 50.000 jiwa. Iran menjadi pihak yang menderita kerugian paling besar. Diperkirakan sebanyak 50.000 sampai 100.000 orang Kurdi, kelompok etnis di Timur Tengah, terbunuh oleh pasukan Irak selama rangkaian kampanye militer yang diberi nama Kode Anfal, rampasan yang berlangsung pada tahun 1988. Di sini saya akan menjelaskan bagian akhir dalam presentasi ini, yang disebut dengan akhir Perang Irak dan Iran. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil loh teman-teman. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers
yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Wah, teman-teman, apa itu Perjanjian Algiers? Simak berikut ini. Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair yaitu Algiers atau biasa disebut dengan Algiers. Tujuan perjanjian ini untuk meredam perselisihan kedua negara yaitu Irak dan Iran ya teman-teman. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Shahreza Pahlavi dari Iran. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1975. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan konflik di kawasan Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah merupakan kawasan yang sering menjadi pusat perhatian karena terjadinya banyak konflik-konflik di negara-negara dalam kawasan tersebut.